Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan hukum ohm dan sensor ya. Nah, sebelum menuju sensor, saya akan terangkan dulu hukum-hukum ohm yang kayak tadi lebih dalam daripada video yang kemarin. Nah, saya buat rangkaian seperti ini ya. Jadi sudah saya jelaskan di video part 2 sebelumnya. Ini sekarang rangkaian menjadi seperti ini. Nah, ini berarti tanda panah yang seperti ini menandakan bahwa ini adalah resistor variabel, alias apa? Alias resistornya bisa diubah-ubah semaunya sendiri. Nah, di sini saya kasih nama, katakanlah di sini ya, di sini R biasa ya. Di sini di sini namanya menjadi R variabel. Nah, variabel itu bervariasi maksudnya ya. Variasi, kalau ada belnya berarti ya dia bisa divariasi. Nah, misal di sini R juga. Nah, R di sini adalah R variabel. Nah, R variabel ini bisa berupa sensor bisa berupa ini R variabel ini kan bisa berubah ya. Nah, R-nya bisa berubah. Bisa berubah dengan apa di sini? Satu, bisa berubah dengan cara diputar. Diputar aja, diputar. Kemudian dua, bisa diubah dengan cara digeser. Nah, ada yang namanya juga dengan cahaya. Kemudian yang keempat itu biasanya juga dengan suhu. Nah, kalau diputar ini namanya jadi potensio. Kalau digeser ya jadi hambatan geser ya. Hambatan geser. Kayak gitu namanya. Kemudian kalau cahaya menjadinya LDR. Apa LDR? LDR di sini menjadi nama singkatan dari Light Dependent Resistor. Nah, resistor. Light itu cahaya, dependent itu bergantung. Kok dependent? Depend. Like depend dan resistor benar. Nah, disingkat menjadi LDR, artinya resistor yang bergantung pada cahaya. Biasanya kalau cahayanya semakin banyak, maka R-nya semakin kecil. Oke, yang suhu ini namanya menjadi termistor. Nah, menjadi termistor kayak gitu ya. Berubah dengan diputar, digeser, cahaya atau suhu. Nah, saya kasih contoh gambar-gambarnya. Nah, inilah 4 macam resistor ya, resistor variabel, resistor yang bisa digonta-ganti. Nah, bisa diubahnya dengan diputar, digeser, atau menggunakan cahaya atau menggunakan suhu. Nah, simbolnya sama seperti ini. Nah, ini akan saya tampilkan beberapa contoh. Nah, yang di sini ini adalah potensio. Nah, dia diputar ya. Nah, ini alatnya kecil kok. Alatnya kecil, nggak kayak gede kayak gini. Ini dia diputar. Maka dia menjadi potensio ya, potensio atau hambatan putar. Nah, kalau yang di sini hambatan geser. Hambatan geser. Kalau yang ini namanya LDR. Nah, LDR. Kalau yang ini namanya termistor. Ini saya kasih tahu tangan itu ya menandakan dia itu kecil gitu loh, nggak gede-gede banget. Yang di sini namanya termistor. Termistor atau resistor suhu ya, resistor suhu. Nah, ini adalah beberapa macam hambatan. Nah, yang namanya sensor itu ya, yang namanya sensor itu kan perasa, alias yang merasakan. Kalau di manusia sensor itu seperti mata, kemudian ada hidung. Mata itu sensor ini ya, sensor warna, sensor jarak, pokoknya untuk mengindra itu namanya sensor. Ada kulit untuk merasa, ada telinga untuk mendengar. Nah, itu namanya, ada lidah juga ya untuk mengecap perasaan lah, itu namanya sensor. Nah, itu kalau di manusia. Kalau di listrik ya ini jadinya untuk merasakan
panas, maka nanti listriknya ditingkatkan, misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah prinsip kerja dari resistor suhu. Ketika dikenai panas, hambatannya akan meningkat. Ketika dikenai dingin, hambatannya akan menurun. Misalnya, yang LDR pun sama. Ketika siang, dia hambatannya sangat kecil. Tapi ketika malam, hambatannya sangat besar. Nah, tapi tidak bergantung siang dan malam. Pokoknya kalau kena cahaya atau tidak kena. Oke, saya kembalikan. Di sini bisa diganti dengan R, variabel yang 4 ini ya. Ini saya bawa dulu, saya keep dulu, saya taruh atas. Nah, ini saya taruh di sini. Berubah dengan cara seperti ini. Nah, sekarang gini. Misal saya punya VCC-nya di sini masih 12, jangan 12 volt. Sekarang kita coba 5 volt saja. Nah, yang di sini menjadi di sini 1 ohm. Di sini jangan 1 ohm tapi 1000 ohm ya. 1000 ohm. Yang di sini menjadi 1000 ohm. Kemudian yang di sini masih 500 ohm. Nah, di sini masih 500 ohm. Di sini ada titik A, B, C ya. Di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Di sini ada titik C. Dan di sini ada titik D. Itu yang ada A, B, C, dan D. Nah, ini perbandingan untuk mencari tegangan yang ditanyakan adalah tegangan di titik C misalnya. Tegangan di titik C ini berapa? Tegangan di titik C. Pertanyaannya di titik. Nah, untuk mencari nilai tegangan di titik C, perhatikan ya seperti tadi ya, perbandingan RAB banding RBC dibanding RCD itu nanti akan sama dengan 1000 dibagi 500 dibagi 1000. Maka dia akan menjadi berapa ini? Kalau 1000 ini saya bagi dengan 500. Berarti 2 ya. 2 banding 1 banding 2. Nah, kayak gitu. 2 banding 1 banding 2. Totalnya harus sesuai dengan ini berapa? 5 volt. 5 volt. Nah, bisa dihitung ya, bisa ditentukan ya. Kalau di sini 2, perbandingannya 2, maka ya tentu saja di sini bisa dihitung, bisa ditentukan menjadi di sini 2 volt. 2 volt, yang di sini menjadi 1 volt, yang di sini menjadi 2 volt ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini tegangan awalnya segitu itu. 2 volt, 1 volt, 2 volt. Nah, sekarang bagaimana ini kalau semisal ini saya putar, katakanlah kita menggunakan potensio ya. Ini saya putar sehingga hambatannya bertambah. Putar itu ada alatnya sendiri, dia itu kakinya tetap diam, kaki satu ke sini, kaki satu ke situ. Nah, ini tetap 500. Ini saya ganti yang semula 500 menjadi 1000 ohm. 1000 ohm. Nah, maka sekarang perbandingannya menjadi 1000 dibanding 1000 dibanding 1000 ya, alias 1 banding 1 banding 1. Berarti berapa? 1 banding 1 banding 1 ini totalnya harus menjadi 5 volt. Kalau totalnya menjadi 5 volt, maka ya ini tinggal dibagi 3 ini ya. 5 bagi 3 di sini menjadi 5/3 itu sama dengan 1,7 ya. Di sini 1,67 dibanding 1,67 dibanding 1,67. Kayak gini jadinya 1,67 banding 1,67 banding 1,67. Tadi pas pas ukurannya itu masih sekitar 1000 banding 500 banding 1000, itu dia
sama dengan 2 banding 1 banding 2 volt ya. Nah, 2 volt dibanding 1 volt dibanding 2 volt. Kalau yang di sini 1,67 volt dibanding 1,67 volt dibanding 1,67 volt. Nah, sekarang bagaimana kalau ini hambatannya diperbesar lagi? Katakanlah yang ini semula 1000 ohm sekarang menjadi 2000 ohm. Nah, ini saya hapus dulu. Ini menjadi 2000 ohm. 2000 ohm. Nah, bagaimana? Ya ditulis perbandingannya. Di sini 1000 banding 2000 dibanding 1000, maka menjadi 1 banding 2 banding 1, ya kan? 1 banding 2 banding 1. Nah, pokoknya totalnya harus sama dengan 5 volt. Nah, 5 volt ya. Di sini ada berapa totalnya ini? 1 tambah 3, sahabat tambah 2 kan 3, tambah 1 4. Berarti ini 5 dibagi kalau mencari nilai yang satu yang di sini, berarti nanti menjadi 1/4 dikali dengan 5. Berapa 1/4 dikali dengan 5? Coba yang 1,25, ya kan? Nah, maka untuk angka 1 nilainya 1,25 di sini. Nah, 1,25 volt dibanding 1,25 volt dibanding mohon maaf, ini bukan 1,25 volt ya, tapi dia nilainya sudah 2 kali 2,5 volt. Nah, dikalikan 2 aja, 1,25 kali 2 kan 2,5. Kemudian di sini 1,25 volt. Ini kalau hambatannya 2000 kayak gini kan ya. Nah, sekarang ini meningkat terus kan? Yang ini dari 1 jadi menjadi 1,6. Kemudian menjadi 2,5. Nah, yang di sini yang semula 2 volt jadi 1,67, yang malah menurun ya 1,25. Nah, sekarang begini, saya tingkatkan lagi, saya putar lagi yang namanya potensio ini. Ini saya hapus saja supaya nggak bingungin. Nah, ini voltasenya menjadi seperti ini ya. Sekarang ini saya tingkatkan lagi, yang semula 2000 ohm menjadi 3000 ohm. Yang di sini menjadi 3000 ohm. Nah, jadinya bagaimana? Ya tetap 1000 ohm dibanding 3000 ohm dibanding dengan 1000 ohm menjadi 1/3 banding 1. Nah, 1/3 banding 1 ini kalau di total tetap harus sama dengan 5 volt. Berarti bagaimana? Ya tetap di sini ditulis saja. Karena totalnya 1 tambah 3 tambah 1 5 ya. Berarti 1/5 dikali dengan 5 volt. 5 ohm ya. Menjadi di sini 1 volt dibanding 3 volt banding menjadi berapa di sini? 1 volt. Nah, 1/3 banding 1. Nah, ini adalah kasus yang pertama tadi. Ini kasus yang keberapa ini? Ini kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat. Saya kasih angka dulu. Di sini ada kasus 1. Di sini kasus 2. Yang di sini kasus 3. Ini supaya lebih enak, saya ganti warnanya aja. 1 banding 2, di sini banding 3, sini banding 4. Nah, kayak gitu ya. Nah, 1 banding 3 banding 4. Sekarang saya mau ke kasus 1. Nah, ke kasus 1 dulu. Kasus 1 tadi di sini sudah ditentukan 2 volt ya. 2 volt, di sini 2 volt. 1 volt ya di situ ya, 1 volt
Kemudian di sini ada berapa volt sini? 2 volt. Nah, ini kasus 1. 2 volt, 1 volt, 2 volt. Maka tegangan di titik C berarti VC ya. Nah, ini VC itu akan sama dengan berapa? Di sini kan 5 ya. Masuk ke AB dikurang menjadi 2 dikurangi 2 menjadi berapa? 5 kurangi 2 jadinya 3. Di sini 3 volt. Berkurang lagi dengan 1 volt menjadi VC 5 min 3 sama dengan 2 volt. Ini VC yang kasus 1. VC untuk kasus 1. Nah, kemudian VC untuk yang kasus 2 gimana? Ini lebih enak saya taruh di kanan aja. Kasus 1, nah, VC nya begitu. Kasus 2, nah, VC nya berapa? Sama ya. Sama seperti tadi cara mengerjakannya. Nah, kalau di sini 1,67 ya kan, yang 2 ini kan yang sebelah sini jadinya 1,67, yang semula 2 volt menjadi 1,67 yang sekarang. Nah, ini saya bawa ke pinggir aja. Nah, yang ini jadinya 1,67 volt. Yang ini pun sama. Satu 1,67 volt. Yang ini pun juga sama ya, 1,67 volt. Nah, 1,67. Jadinya bagaimana? Kalau di sini 1,6, kalau masuknya 5 dan di sini 1,67, maka tegangan di titik B ya tinggal 5 kurangi 1,67, berapa itu? 5 dikurangi 1,67 menjadi di sini 3,33. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan 1,67. Ya, di sini menjadi 1,67. 5, ini saya tulis step by step aja ya. 5 dikurangi 1,67 dikurangi 1,67 akan menjadi ya 1,66 volt. Kayak gitu. Ini kasus yang kedua. Sekarang kita beranjak ke kasus yang ketiga. Kasus 3. Nah, kasus yang ketiga ini sama ya. Ini 1,25 volt, sini 2,5, maka menjadi 1,5. Berarti VC-nya ini sama dengan 5 minus berapa ini? Ini saya geser dulu. Saya hapus saja. Ini 1,25. Yang di sini 2,5 volt. Yang di sini 1,25 volt. Nah, maka kasus yang ketiga ini ya 5 dikurangi berapa aja itu? 1,25 volt dikurangi 2,5 volt. Dari atas ya, dari VCC turun sampai ke ground. Itu sudah sifat alamiah, dari positif ke negatif. 5 kurangi 1,25 kurangi 2,5 sama dengan berapa itu? Sama dengan 1,25 volt. Sama dengan tegangan yang bawah sini ya. Nah, tegangan yang CD ini 1,25 volt. Nah, kalau sudah seperti ini, oh ya, yang kasus 4 belum saya bahas. Sekarang kasus 4. Kasus 4 pun sama ya. Nah, bisa ditentukan ya. Kasus 4 VC-nya itu sama dengan 5 dikurangi 1 dikurangi 3. Jadilah sama dengan berapa? 2 volt. Nah, 5 kurangi 1 kurangi 3 sama dengan 2 volt. Ini dapat angka dari mana? Ya dari perhitungan ini tadi.
yang ini kan kasus ketiga ini ya, ini kasus pertama tadi saya hapus, kasus kedua juga sudah saya hapus. Ini yang semula V nya segitu, saya jadikan V nya sesuai dengan kasus, tiap kasus itu. Nah, kasus yang keempat ini menjadi 1 volt, yang kedua yang di sini menjadi 3 volt, yang di sini menjadi 1 volt. Nah, gitu ya. Ini adalah kalau kita menggunakan putaran dengan hambatan putar. Nah, dengan hambatan putar. Lalu bagaimana kalau semisal kita menggunakan hambatan yang lain, yang digeser, kemudian cahaya, kemudian yang suhu? Bagaimana? Nah, kalau suhu biasanya ya kalau tambah panas hambatannya berkurang. Yang cahaya, kalau ada cahaya hambatannya juga akan berkurang. Nah, komponennya sama seperti yang sudah saya kasih gambaran tadi. Nah, ini hambatan cahaya. Ini kakinya ada 2 ya. Ya, kaki ya seperti biasa resistor kan kakinya 2 tadi. Nah, resistor yang ini kan kakinya 2 semua. Nah, ini sudah ada kasus 4, 1, 2, 3, 4 sudah dijelaskan. Ini saya mengarahkan saudara untuk bagaimana? Untuk melihat apa yang terjadi kalau ini semakin ditingkatkan hambatannya, semakin direndahkan hambatannya. Itu nanti akan berpengaruh pada nilai tegangan ya. Nah, ini untuk selanjutnya. Untuk memahami bagaimana sensor bekerja akan ada di video setelah ini. Oke, stay tune. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih bisa meneruskan untuk menjelaskan kelistrikan ya, hukum Ohm dan sensor itu. Nah, setelah kita belajar secara skematik tadi kan yang menggunakan potensiometer yang diputar ini. Nah, saya akan mensimulasikannya ke bentuk elektronika aslinya. Nah, ini adalah simulasi. Nah, saya sudah samakan dengan ini ya. Di sini 5 volt, di sini 5 volt, ada VCC namanya. Kemudian di sini 1K alias 1000 ohm, yang di sini 500 ohm, variabel resistor ya. Kemudian di sini adalah 1K dari resistor yang ketiga. Nah, di sini tadi saya mencantumkan untuk mengukur tiap tiap kasus ya, mengukur tiap kasus. Nah, karena di sini yang diukur adalah tegangan, maka akan saya gambar dulu tegangannya. Nah, nilai tegangannya. Nah, ini saya cek test equipment voltmeter. Nah, ini menggunakan voltmeter ya kalau untuk mengukur ya. Oke. Nah, untuk mengukur yang bawah bagaimana? Ya sama. Nah, kita jadi mau mengukur ini ya, mengukur yang sebelah sini. Itu antara B dengan C ya. Nah, antara B dengan C ini jadi 3 volt, sama seperti ini. VAB, VBC. Nah, kemudian ini saya kasih ground. Nah, nanti nilainya terukur sesuai dengan ada yang ada di voltmeter. Saya jalankan. Ini kalau kasus 1 itu kapan? Ketika di sini 500 ohm ya. Nilai R-nya ini 500. Nilai R-nya 500. Di sini sudah 1 kilo alias 1000. Ini juga 1000 ohm, 1000 ohm. Yang di sini masih 500 ohm. Nah, coba kita nyalakan, simulasikan. Nah, bisa dilihat ya. Di sini tertulis 1 volt untuk VBC, sama ya, VBC nya 1 volt. Nah, seperti ini. Kemudian VC kasus 1, VC nya adalah 2 volt, sama seperti ini ya. Nah, 2 volt, di sini 1 volt.
Sekarang kalau 500 volt 500 ohmnya, ya ini kan 500 ohm, saya naikkan menjadi 1000. Nah, ini saya naikkan menjadi 1000. 900, oke, 1K, mana 1K? Nah, 1K. Nah, jadinya bagaimana ini? 1,67 yang V, yang ini kan tadi A, yang di sini B, titik B. Nah, VBC berapa ini VBC? 1,6 tuh. 1,67. Nah, sekarang VC-nya berapa ini VC-nya? VC juga 1,67 ya, alias 1,66 di sini. Nggak apa-apa, dikit sama aja. Nah, kemudian supaya lebih enak sepertinya ini saya putar saja biar sama seperti contoh. Ini saya putar. Nah, sama seperti itu ya. Oke. Nah, saya ulang lagi. Start. Nah, 1,67 di sini 1,67. Ini untuk yang BC 1,67. Maka titik C-nya 1,67 sama seperti ini. Nah, kemudian ini kalau kasus yang ketiga saya tingkatkan lagi menjadi 2000. Apa yang terjadi ini? Saya tingkatkan dulu menjadi 2000. 89 2000 3,1 ya. Ternyata tidak bisa 2000 pas. 2% mungkin. Nah, ini sekitar 2 kilo ya, berarti 2000 ya. Nah, 2 kilo ohm. Kalau resistor yang ada di sini kok 2000, nah lihat nih 2000, maka tegangannya menjadi 2,5. Sama seperti ini ya, tegangannya menjadi 2,5 volt. Kemudian VC-nya berapa di sini? 1,25. Nah, seperti ini, 1,25. Itu untuk kasus yang ketiga. Sekarang kasus yang keempat. Kasus yang keempat itu gimana kalau semisal resistornya menjadi 3000 ohm. Nah, ini kan 3000 ya. Sekarang coba saya putar menjadi 3000. Nah, 3000. Nah, 3000 ohm, maka dilihat di sini VCC, VAB, VBC-nya menjadi 3 volt. Di sini 3 volt, maka yang VC-nya di sini 2 adalah berapa di sini? Kalau di sini 3 volt, maka di sini 1 volt ya, bukan 2 volt, mohon maaf. Ini 5 kurangi 1 kan 4, kurangi 3 kan 1, ini bukan 2 volt, tapi 1 volt. Saya benari dulu. Nah, maklum sering sekali kesalahan dalam menghitung. Nah, CT menjadi 1 volt. 1 volt. Nah, seperti itu ya untuk mengerjakan sensor, mohon maaf, untuk mengerjakan hukum ohm. Ini simulasinya seperti itu. Nah, jadi ada 2 titik dengan satu titik. Nah, yang namanya sensor itu pasti bahannya adalah semikonduktor. Masih ingat yang waktu dulu lalu ada namanya bahan-bahan elektronik ya, jenis bahan kelistrikan. Bahan-bahan kelistrikan itu ada yang 1 konduktor, yang 2 bagaimana? 2 adalah isolator, dan yang ketiga ini adalah semikonduktor. Konduktor ini ya dia hanya menghantarkan saja. Dia bisa mengalirkan listrik. Kalau isolator dia menghambat listrik. Tapi kalau semikonduktor itu bisa berubah-ubah. Nah, alias sifatnya di antara konduktor dan isolator ya. Bisa menjadi konduktor, bisa menjadi isolator.
Saya ambil contoh LDR tadi ya, LDR. Dia bisa LDR ini kalau banyak cahaya banyak, kalau cahaya banyak maka bagaimana? Kalau cahayanya banyak maka hambatan berkurang. Hambatan berkurang ya, berkurang. Kayak gitu caranya. Hambatan berkurang. Kalau hambatan berkurang, maka dia menjadi apa? Menjadi konduktor. Nah, kalau hambatannya berkurang. Sekarang kalau cahayanya sedikit, maka hambatan bertambah. Hambatan akan bertambah. Maka sifatnya sama dengan isolator. Itu namanya bahan-bahan semikonduktor. Ini contohnya semikonduktor. Contoh semikonduktor. Itu adalah, ya ini juga sama. Yang lain pun sama, suhu, cahaya itu adalah semikonduktor. Karena apa? Dia kalau dikasih cahaya yang banyak, maka hambatannya berkurang. Dia akan menjadi konduktor. Tapi kalau cahayanya sedikit, nanti akan bertambah hambatannya menjadi isolator. Ini saya kasih contoh lagi. Misal yang ini, hambatan yang ini saya berhentikan dulu. Hambatan yang ini saya hapus. Saya ganti menjadi LDR. Coba saya cari dulu sirkuit simbol. Ada namanya LDR ya. Nah, LDR simbolnya seperti ini. Ini saya mau coba play, mainkan. Nah, ini masih 5 volt. Ini kalau 10 lux ya, masih ingat dulu besaran dan satuan di fisika. Ada namanya satuan cahaya itu bisa menggunakan kandela, bisa menggunakan lux meter, lux ya, satuan lux, bisa satuannya lumen. Nah, ini kalau cahayanya masih 10 lux, masih kecil cahayanya, ini kan bisa diperbesar nih sampai 1000 lux. Cahaya matahari kita ini sekitar 36.000 lux lebih, itu di atas 36.000 lux lebih. Nah, itu cahaya matahari kita. Nah, jadi yang bawah ini dia minimum. Nah, kalau minimum lihat hambatannya akan besar ya. Hambatannya akan besar. Kalau hambatannya akan besar, maka dia menjadi isolator. Menutupi jalannya listrik. Nah, yang ini coba sekarang saya tambahkan lampu supaya bisa lebih enak memahaminya. Sirkuit simbol, power supply, lampu LED di sini. Oke, ini lampu LED-nya. Komponen nah, ini saya hubungkan ke groundnya sini. Saya sambung dulu kabelnya seperti ini. Ini ke sini. Yang voltasenya pun saya sambungkan ke sini. Nah, ini coba saya play. Lihat ya. Sesuai dengan tadi ini ya, kalau hambatan yang di tengah ini kok bertambah, maka VC-nya akan semakin turun. Yang semula 2 volt, 1,66, 1,25 menjadi 1. Ini VC-nya ya. Tapi kalau VBC itu akan bertambah nih, 1,
Di sini 1,67, sini 2,5, di sini 3 volt. Dia akan bertambah toh. Nah, VBC-nya akan bertambah, tapi VC-nya akan berkurang. Semula 2 jadi 1,66 menjadi 1 volt, 1,25 menjadi 1. Nah, ini coba kalau ini hambatannya masih tinggi. Saya cahayanya perbesarkan. Nih, cahayanya saya perbesarkan. Lihat, dia akan menyala ya. Dia akan menyala. Nah, tapi supaya lebih terang ini saya ganti menjadi jangan 5 volt, jadi 12 volt. Nah, oke. Nah, 12 volt. Yang ini paling minim. Nah, ini apa namanya? Yang namanya hambatan ini, mohon maaf, sensor LDR itu kalau dikasih cahaya, ini kan masih 10 lux, kalau cahayanya masih rendah itu hambatannya sampai mega. Mega itu sudah di atasnya kilo, 1 juta. Kalau 1 kilo itu 1000 ohm, 1 kilo ohm itu 1000 ohm, atau 1 kilometer itu 1000 meter, maka 1 mega ohm adalah 1 juta ohm. Nah, ini saya tingkatkan cahayanya ya. Kalau saya tingkatkan cahayanya, maka apa yang terjadi dengan lampu itu? Nah, mulai nyala ya dia ya. Mulai nyala lampunya. Kalau saya tingkatkan cahaya, sekarang hambatannya itu cuma 400 ohm. Hanya sedikit ya. Kalau ini masih kilo, 32.000, 26.000, 17.000 berkurang terus hanya menjadi 400 ohm. Nah, ini namanya sensor. Nah, kalau dari definisinya, oke, kita ganti lembaran baru. Saya taruh bawah saja. Yang namanya sensor adalah perangkat yang bisa menerima dan memberi respon. Nah, contohnya menerima tadi kayak gini. Ini kalau dapat cahaya, responnya bagaimana? Akan menurunkan hambatan. Cahaya datang, cahaya bertambah. Cahaya bertambah, cahayanya sedikit, hambatannya akan bertambah ya. Nah, kalau cahayanya sedikit, maka hambatannya akan bertambah. Nah, ini kan cahayanya banyak ya. Ini kalau cahayanya sedikit, lihat, nah dia menjadi tidak nyala, alias isolator. Lihat di sini, sampai tidak ada arusnya, tidak ada. Nah, di situ lihat, voltage 0. Dia tidak ada tegangan di sini. Nah, itu kalau cahayanya sedikit. Tapi kalau cahayanya ditingkatkan, nah dia akan menjadi gimana? Cahaya banyak menjadi hambatannya berkurang, akhirnya menjadi konduktor. Nah, akhirnya karena dia menjadi konduktor, dia bisa menghantarkan listrik ke lampunya ini, menjadinya nyala. Jadi, sensor itu perangkat yang bisa menerima dan memberi respon. Contohnya, kalau di makhluk hidup, mata kita itu ya, mata kita itu bisa menerima respon, alias gimana? Oh, ini ada, saya naik motor nih, oh ada lampu merah ya, saya berhenti. Jadi selain menerima, juga bisa memberikan tindakan ya. Nah, itu namanya sensor. Sensor itu macam-macam. Ada yang sensor cahaya ya. Jadi yang namanya LDR itu adalah contohnya gini. Ini contoh. Nah, satu LDR. LDR itu bisa dikatakan sebagai sensor cahaya. Alias apa? Dia menerima cahaya, kemudian memberikan responnya kepada tegangan, kepada hambatannya tadi ya. Nah, kemudian yang ini ada namanya sensor, apalagi banyak di dunia kita itu. Selain sensor cahaya ada namanya sensor suhu. Suhu itu bagaimana? Nah, kalau semisal ditembakkan, atau biasanya yang sekarang itu musim-musim corona ini,
itu ada menggunakan termogan ya, sensor suhu. Contohnya ini termogan. Ini adalah contohnya LDR. Jadi LDR itu tidak hanya sebagai hambatan cahaya ya, tapi sensor cahaya. Hambatan sama sensor itu hampir mirip nanti jadinya. Kemudian ada lagi. Nah, kalau sensor suhu kan termogan. Kalau kita menembakkan cahaya ke mana namanya, ke dahi, ke jidat ya bahasa Jawanya, itu nanti ini menghasilkan pembacaan suhunya berapa. Itu pun sama seperti prinsipnya tadi. Nah, kemudian ada lagi sensor jarak. Sensor jarak itu yang biasanya ini loh, kalau kita mau masuk pintu yang otomatis terbuka itu loh, pintu otomatis terbuka. Nah, terbuka. Masuk pintu otomatis terbuka. Kemudian ada lagi sensor tegangan. Nah, ada lagi sensor arus ya. Ada lagi sensor kelembapan. Pokoknya semua sensor ini adalah perangkat listrik yang bahannya apa? Bahannya adalah semikonduktor. Bahannya di sini semikonduktor. Bahan semikonduktor. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Kalau dia semua ini bahannya semikonduktor, saya ambil contoh tadi ya. Kalau cahaya naik, ini alias kalau cahaya banyak akan menjadi konduktor. Kalau cahaya banyak menjadi konduktor ya, konduktor. Kalau cahaya sedikit menjadi isolator, sama seperti contoh tadi. Termogan pun sama. Kalau semisal suhu badan panasnya banyak, maka dia akan menjadi konduktor. Karena menjadi konduktor, pembacaan semakin tinggi. Pembacaan suhu kan semakin tinggi ya jadinya ya. Kalau ada yang panas, ada yang dingin kayak gitu. Nah, kemudian masuk pintu otomatis terbuka. Sensor jarak ya. Kalau jaraknya semakin dekat, maka dia akan membuka pintu ya. Nah, kalau membuka pintu sama seperti tadi, kalau cahaya banyak nanti dia resistansi menurun ya. Hambatan menurun. Hambatan turun menjadi konduktor. Nah, kalau ini sensor jarak, kalau jarak benda semakin dekat, maka hambatan juga akan turun. Kalau hambatan turun, dia sama seperti membuka pintu. Nah, seperti itu ya untuk mengetahui sensor. Nah, habis itu sensor tegangan pun sama. Sensor arus juga sama. Kalau sensor kelembapan itu biasanya ada di pertanian biasanya. Atau ada di ini humidifier. Nah, ya kan? Kemudian ini kayak gimana konsepnya? Kalau semakin lembab maka hambatan semakin turun. Kalau hambatan turun, maka pembacaan semakin besar. Bacaan tinggi. Kayak gitu aja konsep sensor. Nah, hambatan turun, pembacaan tinggi. Nah, kemudian ada lagi apalagi di sini sensor yang mau kita kerjakan itu ada inframerah. Sensor inframerah ini nanti fungsinya sebagai jarak, bisa jadi. Jadi sensor jarak ini saya jelaskan sendiri ini ya. Sensor jarak, yang namanya sensor jarak itu bisa pakai gelombang suara ya, bisa pakai gelombang inframerah. Nah, nanti di akhir kegiatan ini kita akan mengerjakan gelombang inframerah ini. Jadi kalau semisal ada jarak yang dekat,
Misal ada jarak yang dekat, nanti dia akan menjadi konduktor. Nah, seperti itu. Ini namanya sensor. Ada lagi di sini sensor lain, ada namanya sensor panas. Contohnya apa? Yang ada di setrika itu ya, setrika atau apalagi di solder kayak gitu. Pernah tahu nggak kalau setrika kita menyalakan setrika, lampunya pertama nyala ya, lampunya pertama nyala, lampunya pertama itu akan nyala. Tapi nanti kalau sudah panas lampunya mati. Lampu nyala ketika dingin. Nah, tapi kalau sudah panas lampu akan mati. Kalau panas lampu akan mati. Itu semua adalah sensor. Semua adalah sensor. Nah, ini ya kayak gitu ya. Nah, lalu bagaimana bentuknya? Bentuknya itu sebenarnya rumit. Tapi yang dijual, yang kelihatan nanti itu paling hanya 3 komponennya. Mohon maaf, hanya 3 biji saja. Ini kalau ini saya mau ambilkan, saya mau jadikan ini sebagai cosplaynya sensor. Nah, ini ya. Ini saya bawa dulu. Saya bawa ke bawah. Ini, nah. Ini tadi kan ada namanya. Di sini bisa sebagai respon, ya kan? Di sini respon. Kemudian nanti di sini ada jawaban di sini. Nah, ada respon, ada jawaban. Nah, ini kalau saya tutup, ini kalau saya packing, nah, jadi lebih enak itu kalau dunia elektronika itu biar gak kelihatan ribet begini, itu biasanya di packing begini. Nah, di packing ini saya fill solid color. Nah, seperti ini packingnya jadinya. Tapi di dalam ini tetap ada yang namanya, nah seperti ini ya, di packing kayak gini. Jadi kelihatan cuman berapa kabel ini, cuma 1 titik, 2 titik ya, sama di sini. Kemudian ada VCC, ada ground. Ini kalau saya gambarkan lagi, dia itu hanya berupa berapa garis di sini? Satu garis. Output di sini namanya. Di sini VCC. Yang di sini ground. Nah, di sini ada namanya ground. Ini kalau saya kasih nama, di sini VCC ya. Kemudian di sini adalah output. Nah, yang di sini adalah GND alias ground. Jadi nanti sensor itu cuma 3 ini aja. Lah terus ini kemana ini? Yang apa namanya? Yang di sini. Ini kan sebenarnya ada. Nah, jadi di sini kan tadi sebenarnya ada ininya ya. Ada apa namanya? Ada hambatan gesernya. Tapi biar lebih enak, itu biasanya orang-orang itu, ini saya hapus dulu. Ini saya geser. Nah, yang ini saya kasih 1 kabel ya, sama seperti tadi. Kemudian ini saya kasih kabel lagi di sini. Ini kasih kabel di sini. Nah, sama seperti tadi, ini saya hapus. Yang semula hambatannya hambatan geser atau hambatan putar atau hambatan apapun itu, ini saya hapus.
tapi saya sambungkan keluar sini ya dengan sensor yang baru. Nah, ini dengan sensor yang baru. Nah, di sini kita akan dengan sensor yang baru, disambungkan dengan sensor yang baru. Supaya lebih enak, ini saya tutup saja biar kelihatan cuman berapa kabel? Cuman VCC output sama ground ya. VCC output sama ground. Lalu yang dua kabel ini bisa diganti inframerah. Alatnya inframerah di sini. Inframerah. Ya, ini saya hubungkan. Nah, jadi kan di sini ngalirnya itu kan miring kabelnya, belok kemudian balik ke sini. Nah, kayak gitu. Jadi kabelnya itu di sini hambatan, melewati hambatan terus ke sini dulu, kemudian ke sini dulu, habis itu ke ground. Nanti akan menghasilkan outputnya berapa. Nah, itu namanya sensor ya. Nah, habis itu ini saya kasih nama aja. Bisa menjadi LDR ya, bisa ya. Atau bisa menjadi inframerah. Inframerah itu kan infrared ya. Infrared. Ini saya singkat aja menjadi IR. Jadi ini saya singkat menjadi IR. Nah, kayak gitu ya. Infrared IR. Ini VCC, yang ini ground, ini output. Jadi nanti yang kelihatan itu cuma VCC output sama ground di alat-alat itu. Coba saya browsingkan. Ini. Sensor infrared. Sensor infrared. Nah, lihat di sini. Saudara lihat di sini. Nah, ini saya kopikan, saya masukkan ke sini. Nah, bisa dilihat ya. Kakinya itu cuma 3 di sini. VCC, ground sama output. Sebelah ini VCC, sebelah sini ground, sini output. Kemudian yang ini adalah respon sama seperti ini ya, infrared. Nah, di sini ini infrarednya ada di sini. Kemudian ketiga kaki itu jadi satu di sini. Nah, ini saya ganti aja. Ini saya geser dulu. Saya ganti hanya menjadi 3 kabel yang 3 titik ya, 3 titik VCC output sama ground. Nah, VCC output sama ground. Ini saya gambar dulu, sensornya kan jadi seperti ini. Nah, yang di sini VCC ini saya pindah. Kalau saya pindah itu kabelnya sebenarnya sama saja. Jadi kalau yang semula itu ini saya gambar dulu VCC begini ya. Kemudian di sini ada ground. Kemudian di sini ada output. Nah, yang di sini ada namanya sensor. Di sini ada namanya sensor. Ini sebenarnya hanya pengkabelan saja. Lalu bagaimana dari sini kemudian menjadi ini, kemudian menjadi ini? Nah, saya bawakan lagi bentuk rangkaiannya. Ini rangkaian sensor ya. Ingat-ingat ini rangkaian sensor. VCC. Oke, dan saya ke sini ya. Saya ke sini. Ini saya geser dulu. Nah, yang ini VCC ini tadi kan kabelnya di sini. Yang ini outputnya saya taruh kabel di sini. Yang ground itu saya taruh kabelnya di sini nih. Nah, kan cuma nambahin kabel. Kalau hanya nambahin kabel kan mudah jadinya. Nah, ini begini kan. Kemudian yang VCC saya bawa kabelnya. Kabel itu kan dia tidak ribet, tidak kaku seperti ini sebenarnya. Nah, ini sudah kan. Setelah itu ini boleh saya hapus VCC-nya. Ini VCC-nya saya pindah aja. Nah, saya hapus, saya pindahkan ke sini ya VCC-nya ya. Kemudian yang ground juga saya pindahkan ke situ.
Yang ground ini saya pindahkan ke sini. Nah, nanti ini kalau semisal saya packing ya, saya tutup begini. Nah, dia kan cuma 3 biji doang. Hanya 3 biji ini ya. Padahal di sini ada VCC, ada ground, ada output. Di dalam ini itu isinya ribet. Nah, coba lihat di sini ribet ya. Ini ada komponen-komponen kayak gini. Ini isinya ribet. Tapi dengan packing itu kelihatannya hanya 3 titik ini. VCC, ground dan output. Yang ini infrarednya tadi ya. Infrarednya saya lupa nulis di sini. Nah, di sini ada infrarednya. Nah, ada infrared kayak gitu. Sama seperti ini ya. Nah, ada lagi nih sensor yang lain lagi. Katakanlah sensor suhu. Nah, sensor suhu. Nah, lihat ini saya mau bawa lagi yang lebih jelas. Jadi apa namanya, sensor suhu di HP. Nah, bisa lihat di sini copy. Nah, ini saya kopikan dulu yang ini, copy. Yang saya salin. Nah, salin di sini. Ini kalau di zoom, nah ini kalau di zoom ini, saya zoom lagi. Nah, bisa dilihat ya, ada ground, ada VCC, ada data. Data ini output maksudnya. Nah, pasti selalu begitu. Ini nggak ada yang lebih gede lagi, Pak. Saya cari yang lebih besar lagi. Sensor suhu di HP. Nah, ini ada yang lebih besar ternyata. Kalau misal gambarnya ini jelek banget. Nah, ini ya, ada VCC, ada ground, ada data. Ini sensor suhu pun seperti itu. Kemudian coba lagi ada sensor, tadi apa aja sensornya? Infrared. Nah, tadi infrared sudah. Sensor jarak sekarang. Sensor jarak. Nah, sama ternyata ya pakainya ini. Nah, bisa dilihat tuh. Di sini malah ada 3. Nah, bisa dilihat tuh ada 3 juga kan? 3 kaki. Sensornya mana? Ya ini nih, yang bener ini sensornya. Nah, ini kalian saya ajak kenalan sama macam-macam sensor aja. Ini namanya sensor. Nah, VCC, output ground. Ini yang kelihatan hanya 3 kaki dan sensornya. Oke. Sampai di sini dulu untuk pengenalan terhadap sensor. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada request silahkan request. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.